RRI Live Music. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua berbeda. Sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Ku rindu senyummu, Ibu. RRI Live Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet dimanapun berada, bersama saya Aga Witarsa Dan saya Kurnia Wahyunisari di Live Music RRI Net, tonton yang Anda dengar. Nah, malam ini kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita malam hari ini ya, Nia ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kayaknya kita saksikan lagi penampilannya biar yang nonton malam hari ini bisa puas mendengarkan suaranya tuh yang kayaknya bisa bikin cewek kelepek-kelepek deh. Serius?
Nggak tahu kayaknya. Jadi Yaudah deh. warganet dimanapun berada tetap bersama kami di Live Music RRI Net Tonton yang Anda dengar. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika ku bisa, ku akan kembali, ku akan berubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika ku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Jika ku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Ku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
sudut kota ini. Ku tutup pintu hati untuk sembah cinta, walau batin ini bernangis. Jangan datang atau titip salam, hanya menambah luka di hatiku. Hapuslah namaku, hapuslah semua kisah kasih yang pernah ada. Biarkan aku sendiri menyendiri tanpa dirimu lagi. Walau harus ku akui, hanyalah kau yang sangat ku sayangi. Hatiku pun tak ingin mencari pengganti dirimu. Jangan datang atau titip salam, hanya menambah luka di hatiku. Hapuslah namaku, hapuslah semua kisah kasih yang pernah ada. Biarkan aku sendiri menyendiri tanpa dirimu lagi. Walau harus ku akui, hanyalah kau yang sangat ku sayangi. Biarkan aku sendiri menyendiri tanpa dirimu lagi. Walau harus ku akui, hanyalah kau yang sangat ku sayangi. Hatiku pun tak ingin mencari pengganti dirimu. Hatiku pun tak ingin mencari pengganti dirimu. RRI Live Music. Oke, warganet, baru aja kita saksikan penampilan dari Doni Suhendro. Wow, Halo. keren banget ya penampilannya ya. Tapi sebelum kita bakal ngobrol-ngobrol, Aga mau kasih tahu dulu bahwa kita juga selain di
RRI.net. Kita juga bisa disaksikan di live streaming rri.co.id dan tentunya juga di aplikasi RRI Play Go dan pastinya di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Nah itu dia, jadi tinggal milih mau nonton di mana, mau dengerin di mana. Iya, kapan aja juga bisa ya. Iya, jadi bebas mau pilih dimanapun karena kita RRI sekarang punya banyak akses yang bisa kalian pilih. Baik, kita bakal langsung ngobrol-ngobrol aja nih sama Doni Suhendro. Oke, kita pengen tahu ya apa ya, bisa dibilang tadi permainan gitarnya terus suaranya kayaknya udah biasa. Sudah biasa. Nyanyi gitu loh. Pura-puranya kan kita kan belum Apik kenal gitu nih. Ya. Udah apik gitu Iya. dari suara sama gitarnya nyatu. Udah berapa lama sih main alat musik? Dari selesai sekolah SMP ya. Selesai SMP? Iya. Berarti SMA dong? Atau dari SMP? Dari SMP sih sebenarnya cuma Dari SMP lepas semua mainnya itu selesai SMP lah. Selesai SMP yang mulai ya bisa dibilang udah lancar lah ya. Iya. Udah katam lah kalau kalau kita zaman dulu kan ngomongnya. Iya. Alat musik pertama kali yang dimainin apa tuh? Drum. Drum? Iya. Kenapa beralih? Karena kita dulu sebagai drummer juga. Oh. Cuman nama musik kan semua alat itu daya tariknya pasti ada lah. Gitu. Pasti ada, karena ada apa ya, istilah kata tuh ketika kita memainkan alat musik yang cocok sama kita, ada soulnya gitu loh. Jadi Iya, benar. apalagi kalau drum itu kan ada istilahnya fill in ya gitu loh. Setiap mau masuk lagu, masuk Iya. nada, masuk intro dan sebagainya. Nah, kok bisa nyasar ke gitar? Kurang tahu tuh, jadi hobi. Sepertinya warna harmoni di gitar itu asik aja gitu. Coba-coba dulu kan. Ternyata nyaman gitu kan. Nyaman. Iya. Sudah nyaman, tayang. Iya, maksudnya tayang di sini di live musik Siap, RRI.net. siap. Jadi untuk drumnya sendiri tuh sekarang udah enggak lagi? Masih sesekali aja gitu. Masih. Oke, tapi lebih ya milih yang nyaman Iya. ya. Lebih milih yang nyaman. Oke. Kalau dulu waktu main drum pertama kali yang apa lagu yang dijadikan untuk Percobaan. latihan gitu, percobaan lah. Sweet Cello Man. Buset. Dan terus. Karen Bros. Si Iya, colo zaman main dulu ya. kan, ya. Baru-baru Aduh. albumnya keluar dulu kan hobi. Sepertinya enak nih ketukannya gitu kan. Oh, enak diketukan karena Daya tariknya seperti itu. kalau biasanya anak-anak kalau mau main gitar ya, itu Iya. kan intro si Caloma itu kayak jadi kalau udah jago main intro, Iya. udah jago. Tapi kamu malah di drum. Kok Gimana? bisa? Maksudnya gini loh. Apa yang dipikiran seorang Doni kok drumnya Sweet Caloma keren gitu loh? Asik, daya tarik lagu itu gimana ya, menghidupkan jiwa lah rasanya dari ketukannya. Makanya ada daya tarik di drum dulu kan. Waktu itu saya coba, ternyata asik gitu bawain lagu itu gitu. Oke, Membawakannya terus gitu. rasanya enak aja bawa lagu itu Iya. ya. Jadi itu lagu pertama kali yang dijadikan patokan ya. Iya, percobaan sampai hingga gini pun masih gitu. Masih ya, nah, enggak, Iya. maksudnya itu kan lagu ya Guns Roses itu kan lumayan tingkat kesulitannya beda dengan lagu-lagu pop maksudnya. Iya, Karena kebiasaan kalau pop kan standar ketukannya itu aja. Tapi kalau apa Guns Roses kan banyak apa sih fill in-nya, perubahan tempo dan sebagainya. Itu Benar. gokil loh untuk baru belajar. Apalagi SMP ya? Iya, apalagi Iya, SMP. SMP saya dulu, saya coba-coba main musik, alat musik kan. Dari SMP udah saya coba-coba dulu kan di kampung ada juga nih anak band-band di kampung kita kan. Karena kabarnya ini Bang Doni dari keluarganya juga udah bermusik ya? Iya benar. Jadi jangan-jangan gini, maksudnya gini loh, Angga tuh nangkepnya gini, jangan-jangan karena keluarga ataupun ya orang-orang di lingkungan tuh pada suka musik semua, alat musiknya udah kepake semua, cuma posisi drummer yang kosong. Kalau di lingkungan sepertinya udah mendara jiwa ya sepertinya. Karena kan ya keluarga ya dibilang seniman cukup juga lumayan gitu kan. Karena memang sering di lingkungan itu melihat
permainan mereka, jadi daya tariknya dengan sendiri pun hidup. Gitu. Iya. Nggak, Keinginan, rasa keinginan kuat, pengen coba. pengen coba. Ternyata asik gitu. Ternyata asik. Nggak, maksudnya gini, karena waktu Doni pengen main, Iya. gitar udah ada, bass udah ada. Lu main drum deh. Pilihan. Dulu kalau ngerental Jadi- ganti-gantian malahan. Biasa kan gini, biasa kan gitu. Kalau zaman-zaman Angga dulu main SMA ya. Yang jadi drummer tuh anak bawang loh. Maksudnya tuh ketika posisi udah penuh semua. Kalau nggak bass drum, serius, jujur deh. Iya, iya. Iya kan? Jadi kalau misal posisi gitar udah ada yang ngisi, keyboard udah ada yang ngisi, lu bass aja deh, lu drum aja deh. Kayak gitu gak sih? Karena dulu sempat sekolah juga di Oh, sempat musik. sekolah? Iya, itu saya pernah ambil jurusan yang di drummer kan. Saya udah pernah coba, ada tuh di gitar juga saya coba. Rasa ingin tahu masih kecil itu kuat gitu. Oke. Bang kalau udah nyanyi emang udah karakter sepertinya ya. Karena rata-rata gimana mungkin turunan juga atau lingkungan. Karena suara-suara di lingkungan keluarga tuh nggak ada yang beda. Kalau yang cowoknya pasti seperti ini semua. Oh berarti Berat. sama semua, berat semua Iya, ya. semua rata-rata. Gitu. Jadi nggak bisa duet tuh kayaknya tuh. Mirip semua soalnya kan. Iya. Nggak bisa Bisa ada yang- jadi nggak bisa ada suara voice. voice 1 2 3 Bayangin gitu kan. yang cewek gitu kan. Kita bikin trio aja lah Kan. gitu. Oke. Jadi akhirnya mulai memilih main gitar sejak kapan? Setelah tamat SMP udah mulai coba-coba bermain gitar lebih. Sepertinya di mana nih enaknya gitu kan dengan harmoni. Ternyata asik gitu kan. Coba aja lagi. Oke. Sampai sekarang gitu kan. Hingga Sampai sekarang. Oh berarti main drum nggak lama. Sempat ada kalau nampil dulu pernah juga. Pernah juga. Kita sebagai drummernya pernah juga. Iya. Soalnya juga kan kalau gitar ini kan jadi kayak apa ya, semacam alat musik yang gampang buat dibawa nongkrong gitu loh. Benar. Pas lagi nongkrong ya tinggal bawa gitar udah nyanyi udah selesai, kan gak mungkin bawa drum gitu kan, mikul kemana gitu. Capek deh. Oke, berarti memang akhirnya mulai main gitar. Dan terasa kayaknya enak juga main gitar gitu ya. Kalau pas main lagi gitar sendiri ngulik lagu apa? Jangan bilang Switch lo main juga. Enggak. Kalau untuk gitar sendiri ya palingan genrenya sejenis blues gitu kan. Oh blues. Ya warna harmonia palingan genrenya seksi tuh kan. Ya apa ya, kalau Angga bilang sih pentatonic blues memang seksi sih didengerin. Blues itu dasar dari semua sepertinya ya. Iya. Tergantung orang menikmatinya lah gitu kan. Dia bisa dibilang itu kalau udah nguasai blues itu main lead enak aja tuh. Iya. Iya kan, kalau misalnya kayak kalau kita dulu kursus gitar kan, klasik dulu, udah klasik tuh nanti buat main yang agak-agak cadas enak. Tapi kalau blues tuh punya soul yang beda gitu loh. Siapa kalau gitaris yang jadi patokan seorang Doni? Palingan Jimi Hendrix ya. Jimi Hendrix ya. Iya. Udah memang udah yang kayaknya kalau blues kayaknya Jimi Hendrix semua ya. Banyak sih, ada juga. Enggak, maksudnya Barrymore, kayak Jimi Hendrix memang udah jadi kayak kiblatnya musisi yang suka blues gitu loh. Iya, karena gimana ya, dasar-dasar bluesnya hingga gini pun nggak hilang gitu. Oke, kalau Angga sih gini, Angga kalau Jimi Hendrix oke lah dia memang ini, tapi Angga nggak terlalu suka. Tapi Angga yang bikin suka musik blues itu adalah ketika gitaris Sheila on Seven solo. Ah iya. Itu solonya ngeri loh bluesnya. Iya. Apalagi yang judul lagunya Bersenang-senang dengan Gitar Baru. Iya iya. Itu 30 menit loh lagunya. Sumpah. Solo sendiri ya. Ya solo sendiri. Kalau Doni sendiri melihat kalau gitaris-gitaris yang punya warna blues di Indonesia, siapa aja yang keren? Kalau saya sih hingga gini mengunggulin Gugun ya kali ya. Karena ibaratnya Gugun itu
kiblatan jiplaan Jimi Hendrix lah gitu. Oh kan. gitu. Karena nggak tahu perjalanan beliau udah mendunia kan. Iya, Gugun Blue Shelter Blues ya. dunia udah. Hmm. Bukan nasional atau negara Indonesia kita gini. Enggak, dia sudah dunia. Jadi Oke. emang karakter-karakter seperti itu kayak asik aja gitu. Dengar sekali lewat aja kayak tuh wah ini asik ya. Oke. Masih ingat oh ternyata lagu ini gitu kan. Jadi apa blues itu membuat seorang Doni merasa ini ya lebih enak aja kalau main gitar ya. Nyaman aja gitu. Tapi denger-denger malah sempat main yang lagu-lagu yang cadas. Pernah sempat. Tapi gimana ya? Kalau lagu-lagu metal tuh tergantung lah gitu. Tergantung temen ngasih job gitu. Oh. Tergantung cuan ya. Tergantung cuan. Karena kan Iya. emang semuanya harus dicoba. Iya benar. Sekarang tuh nggak bisa idealis lagi. Tergantung apa namanya yang ngasih cuan gitu kan. Iya, kalau kita ya sudah tanggung jawab seniman jatuhnya. Ini dikasih job gini, ini tetap ada tema gitu. Jadi kita harus ngikutin seperti itu. Apapun genrenya, semua musik sih bebas. Kalau saya dangdut pun saya ajar gitu. Oke, jadi nggak ada musik Nggak ada yang batasan. nggak ada batasan Iya. ya. Hayo aja gitu. Iya, yang terpenting kita punya materi lagu apa gitu. Dan kita ya siap cari gitu kan. Oke. Nah ini kan sekarang sendirian gitu. Maksudnya solo, Iya. nyanyi sendiri, main gitar sendiri. Ngedrum Kenapa? sendiri, enggak ya? Ngedrum nggak sendiri. Tapi ada loh. Kalau udah yang biasa main fingerstyle kan, dia juga tangannya juga ngetuk di gitar gitu kan di body Iya. gitar. Nah, tapi kan kita nggak ngomongin soal itu. Tapi Angga pengen tahu mana enak ngeband dengan solo. Sebenarnya lebih enak ngeband ya. Kenapa? Bukannya lebih enak solo sendirian? Maksudnya cuannya masuk ya buat sendiri gitu loh. Gimana? Kalau band kan bagi-bagi duitnya. Enggak, kenyaman bermain musik ya tetap di band aja enak gitu. Kita satu tim tuh pasti enak di mana-mana gitu. Kalau sendiri ya enak juga akan, tapi kalau dibandingkan tetap enak main tim gitu. Oh, kalau Doni memang lebih merasa dalam format band itu lebih nyaman aja ya. Iya. Beban kita pun berkurang bermain musik. Ah, tapi Pertama gitu. tapi kan cuannya juga berkurang karena bagi-bagi. Tergantung gitu kan. Tergantung ya. Iya. Tergantung bayarannya. Iya. Oke. Karena Tergantung kalau eventnya dari Bang gitu. Doni sendiri tuh kayaknya kenyamanan nomor 1 ya. Iya Iya. benar. Atau mungkin Doni termasuk sering demam panggung juga kalau naik. Jadi kayaknya kalau band enak nggak terlalu terfokus spotlight itu nggak ke Doni doang gitu loh. Pernah sempet sekali dulu zaman-zaman festivalan gitu. Iya. kan. Ya dikarenakan mungkin ada orang yang kita suka kan gitu. Jadi Oh. demam panggungnya ke situ. Oh, kan. di situ. Maklum masih zaman Abigi gitu kan. Tapi ini kalau manggung ini jadi maksudnya megang vokal atau gitar? Bebas sih kalau saya kemarin kan ya saya pernah coba main drum, saya pernah coba main gitar gitu kan. Ya palingan drum dan gitar gitu. Oh, Oke, antara udah. dua. Jadi Iya. vokal enggak? Kalau vokal khususnya buat saya solo seperti ini ya. Oke, jadi ya itu tadi kalau misalnya ada teman ngajak main band, mana yang kosong dia masuk. Iya. Iya. Bisa masuk di mana aja ya. Jadi apa namanya ya pokoknya ada lowong kosong ya udah main aja gitu. Siap aja gitu, bebas mau kemana gitu kan. Yang terpenting untuk yang positif gitu kan. Oke, kalau misalnya lagi main nih, lagi format band, lebih enak di posisi drum atau gitar? Sebenarnya lebih nyaman di drum aja gitu. Oh memang bener, ternyata bener. Maksudnya Angga juga pengen cari tahu dari tadi. Iya. Kalau main band lebih nyaman ketimbang solo. Ketika ditanya mana enak main gitar atau drum, ternyata enak main drum. Iya. Drum itu kan paling belakang, jarang Kelihatan dilihat, ya. jarang kelihatan. Jadi Angga pengen tahu nih, kalau lagi nampil main sendiri, lagi solo, misal lagi nyanyi di kafe-kafe, Kalau itu ada perasaan grogi nggak sih?
Enggak sih sampai sekarang. Enggak. Enggak pernah gitu. Yang terpenting kita udah tahu nih jadwal kita. Jalan aja gitu, jalan sendiri aja seperti air mengalir, nyantai gitu. Nyantai ya. Oke. Tapi agak apa ya, kata-kata itu agak sedikit berlawanan. Nyantai aja tapi ketika dalam format band dia maunya paling belakang gitu. Ini kan kita solo sendiri nih. Ya pastinya tetap harus lebih gimana? Karena satu pandangan itu tetap ke kita gitu. Dari semua tempat gitu. Tetap menujunya ke panggung kan. Dari sekian sebenarnya seperti pengunjung atau gimana gitu kan. Tetap ke kita. Jadi memang harus profesional. Ya. Oke, jadi tetap ya harus menampilkan yang terbaik lah ya. Di kalau lagi main apa namanya? Solo. Lagi main solo. Nah, karena sekarang kayaknya lebih sering main sendiri. Iya kan? Iya. Belakangan ini lebih sering main sendiri kan? Iya benar. Setidaknya berapa tahun terakhir ini dibanding ngeband lebih sering main sendiri dong? Kalau iya pasca Covid lebih sering main sendiri nggak? Sendiri ya. Nah nggak pengen tahu plus minus ketika main solo perform itu apa? Maksudnya apa enaknya apa nggak enaknya? Enaknya mungkin dari materinya ya. Bisa suka-suka hati ya. Iya. Nggak enaknya gini, nggak ada teman ngobrol gitu. Oke. Dan sepertinya kita biasa main tim itu ada yang hilang warna harmoni di musik tuh apa gitu ya. Oke. Ya kan biasanya kalau dalam tim band apa namanya ketika kita main lagu kita ngelihat yang main bass ini mau kemana nih gitu. kayak nyari-nyari masuk buat improv gitu ya. Tapi kalau solo sendiri bisa gitu. Kiri kanan juga kan. Oke. Nah itu dia nih ya ternyata mau nggak mau walaupun nyamannya di band tapi ya kalau udah urusan cuan solo pun dihajar solo. Gitu loh. Tapi kalau kesehariannya nih kesibukannya emang di musik atau ada kerjaan lain nih? Iya, kalau di musik bagian jadwal malam aja gitu. Jadwal siangnya kita ada kegiatan sampingan gitu kan. Oh, malah siangnya sampingan ya? Iya. Enggak, maksudnya gini, kalau di musik nih kan enggak terlalu diapain gitu kan. Akan tapi kan kalau memang sudah ada jadwal, kita bukan reguler ya, kita kontrak gitu di mana tempat kita main. Jadi udah tanggung jawab, berarti itu sebuah pekerjaan juga ke kita gitu. Jadi memang harus profesional, harus tetap on time. Nah, itu jadwal malam. Memang kalau jadwal siang saya kerja yang lain. Gitu. Oh ada kerja yang lain. Nah tapi dengan kondisi yang harus kerja siang, terus malam ngejob juga, itu pengaruh nggak sih buat badan gitu? Pengaruh. Sekarang baru terasa. Sekarang baru terasa ya. Iya. Apa yang paling sering dialami? Kalau berjanji nggak tahu ya. Kalau saya yang hadapin tuh palingan bagian belakang kepala gitu. Oke. Sejenis sakit kepala. Iya. Kalau sekarang gitu. Di posisi leher sama punggung ya. Iya benar. Ya itu kecapean sih. Itu setiap malam ya? Kalau dulu full kan kalau main malam. Iya. Kalau sekarang ini semenjak Covid udah berlalu, saya ngambilnya seminggu 4 kali aja gitu. Seminggu 4 kali. Ya atau barengan sama band? Solo. Bayangin dulunya tiap malam, sekarang udah ngurangin. Dia udah ngerasa badannya nggak sekuat dulu gitu. Iya. Faktor umur kali ya. Faktor umur ya. Oke lah kalau gitu warganet kita break lagi, kita bakal lanjut lagi penampilan Doni ya. Nia ya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Live Music RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya di dalam angan,
Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Engkau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantu aku temukan diri, menyambut pagi, membuang sepi. Izinkanlah aku kenang sejenak perjalanan, dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di matamu. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Izinkanlah aku rindu pada hitam rambutmu, dan biarkan ku bernyanyi demi hati yang risau ini. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi, bukan jadi mimpi di atas mimpi. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat simpu itu. Mama gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi buju-buju. Lah sampai basar begini, beta sing lupa mamai. Sio mama, beta rindu mau pulangi. Sio mama,
Bama Sulia kuruslah wangi beta belum balas mama Bama pun capek sio dulu sio tete manis jaga beta pun mamai berapa puluh tahun lalu beta masih kecil beta ingat simpul itu Bama gendong beta sambil mama bakar sagu Bama menyanyi bucu-bucu lah sampai pasar begini beta sing lupa mamai sio mama beta rindu bau pulangi sio mama Bama Sulia kuruslah wangi beta belum balas mama Bama pun capek sio dulu sio tete manis jaga beta pun mamai sio tete manis jaga beta pun mamai. RRI Live Music. Masih di Live Music RRI Net, tonton yang Anda dengar. Oke, tadi satu single dari Indonesia bagian timur. Iya benar. Itu apa namanya judulnya? Sio Mama. Sio Mama. Nah ini kalau dari belakangnya ada kata-kata mama. Ini kayaknya buat ibu deh. Karena biasanya orang-orang timur memang manggil apa namanya ibu tuh mama. Atau kadang manggil orang perempuan yang dituakan tuh mama juga. Oh gitu kan. gitu ya? Mau kemana mama? Nah kayak gitu, orang timur kayak gitu. Oke. Gitu, ya kan? Karena ini bertepatan di bulan Desember juga dan di tanggal 22 ya kita memperingati Hari Ibu. Nah jadi kita akan tanya-tanya nih bareng sama Bang Doni. Ini menurut Bang Doni sendiri gimana peran seorang ibu? Ya dalam inilah kehidupan Doni gitu. Tak terhingga ya. Tak terhingga. Ucapannya. Iya, gimana ya kalau seorang ibu dari beliau kita ada gitu. Jadi saya cuma jawab tak terhingga aja
susah dengan kata-kata gitu. Tanpa dia kita tidak ada. Tanpa dia kita tidak ada ya. Karena ibu ini adalah sosok yang menerima anaknya, mau seperti apapun anaknya ya. Iya benar. Pasti baliknya hanya ibu yang bisa mengerti gitu. Tapi nggak mau ngasih tahu sedikit tentang seperti apa ibu dari Bang Doni gitu. Kalau ibu saya sih insya Allah sampai sekarang masih sehat. Ya terima kasih buat ibu sendiri gitu kan. Orang tua sendiri yang udah membina hingga kini. Kalau dibilang terus hingga saat ini saya cuma bilang kalau ibu itu enggak terhingga aja gitu. Iya. Susah untuk Sudah mengucapkan apapun. Nggak bisa ngucapin apapun Iya, lagi ya. karena kalau udah balik ibu, ya nyawa kita pun kita kasih ibu gitu. Iya. Nah, Nggak kalau bisa dengan apa-apa gitu. Baik, nah gimana cara Bang Doni sendiri nih ya untuk mengucapkan terima kasih kepada ibu? Iya, saya pertama doa dalam hati. Ya, selalu mendoakan ibu. Ya, mungkin yang sudah, ya kalau mungkin bagi teman-teman yang udah pulang ibunya atau gimana, tetap dengan doa aja. Oke. Sentuhkan hati kita dengan doa. Kalau ibu yang masih ada, ya bersyukur alhamdulillah. Ya kita harus tetap menjaga dan jangan kita sia-siakan gitu. Oke. Iya. Nanti menyesal ya, Menyesal nantinya. selagi Iya. masih ada gitu. Iya. Lakukanlah hal yang terbaik untuk ibu. Kalau karakter dari Ibu Doni sendiri seperti apa? Maksudnya apakah dia orang yang suka marah-marah, ngomel-ngomel, atau mau kayak apapun kamu, sebandel apapun dia tetap ya nggak marah gitu? Kan ada yang karakternya seperti Iya. itu. Kalau ibunya Doni sendiri gimana? Beliau selalu melindungi saya hingga kini. Apapun itu bentuk saya, tetap bagi dia selalu dilindungi gitu. Oke. Pernah dimarahin, diomelin? Kalau dimarahin mah masa-masa kecil dulu kan wajar. Masa kecil. Nggak mau ngaji atau gimana, tetap. Tetap ya, oke. Zaman dulu orang tua dulu zamannya masih main sapu lidi kali ya. Iya. Saya masih ketemu itu ya. Nggak tahu sekarang. Kalau zaman sekarang mainnya HP WA gitu. Oh gitu. Jadi kalau zaman sekarang itu rumah kayaknya nggak ada berisik-berisik karena emang langsung by telepon, Iya. by WhatsApp ya semuanya. Ada kan orang di rumah Iya. tuh kayak nggak ada ngobrol tapi ternyata WhatsAppan Iya. aja Benar, gitu. benar. Iya. Di rumah cuma beda kamar, beda ruangan nih WhatsAppan gitu ya. Aduh. Tapi dibalik lagi ke ibunya Doni. Kalau dia lagi apa yang buat Doni itu langsung kayaknya langsung nurut aja gitu deh. Iya. Apapun itu dari dulu disuruhnya tetap saya lakukan gitu. Oh. Tetap sudah dilakukan. Beliau ya. menyuruh atau saya utamakan langsung gitu. Dah nggak ada, biarpun saya lagi kerja atau gimana. Ya mungkin kalau saya kerjanya mungkin agak jauh atau gimana, mungkin saya beri waktu aja, minta waktu. Akan tapi kalau masih kita di mana gitu mau ngisi atau beli apa Kang di luar keluar, cuma kalau ibu udah nelpon atau gimana langsung pulang. Gitu. Langsung Iya. pulang ya. Nah, Maunya ini- apa gitu kita ikuti gitu. Nah ini kan dengan kesibukannya Bang Doni nih ya, Iya. itu dalam 1 minggu berapa kali nelpon ibu atau ibu yang selalu nelponin Bang Doni gitu? Iya, atau serumah. Masih serumah dengan Kita ibu. serumah. Oh, masih serumah. Saya pulang lagi ke rumah. Oh Pulang lagi ke gitu. rumah. Iya. Kalau Oke, berarti ketemu dengan ibu tiap Kakak hari ya? biasanya berapa kali nelpon ibu nih? Enggak pernah. Enggak pernah. Nelpon. Jadi? Karena biasanya setidaknya kalau udah 3 hari setidaknya itu pasti kangen tuh. Pulang. Oh gitu Pulang ke pulang. rumah, iya. Jadi nggak pakai telepon langsung pulang ya? Iya, karena orang tua saya, bapak dan ibu itu termasuk orang yang zaman dulu. Maksudnya zaman dulu mereka tidak mau dibudakkan teknologi. Jadi nggak ada yang mau pakai HP. Jadi ya udah kalau misalnya kalau mau ngubungin itu pasti ngubungin adik dulu. Papa sama mama ada di rumah, ada, udah gas. Oh gitu. Gitu. Emang beda-beda ya. Kalau Iya. aku bentar lagi bakal ditelepon. Per 2 jam sekali ya. Iya jadi kalau kemana-mana benar-benar harus izin dan emang apalagi sekarang
kita bisa WhatsApp ya, bisa video call maksudnya. Dia bisa tahu kita ada di mana. Iya, memanfaatkan inilah kemajuan teknologi lah ya. Iya. Nah ini ngomong-ngomong soal kalau zaman dulu kan sering ibu itu ya udah di rumah gitu ngurus anak, ngurus rumah. Tapi makin kesini kan tuntutan hidup itu makin kompleks. Perempuan ada yang berkarir dan sebagainya, terus tetap juga pulang ke rumah harus ngurus rumah dan anak dan suami. Nah kalau misalnya Doni sendiri nih melihat fenomena seperti sekarang tuh kayaknya udah jarang perempuan yang benar-benar udah di rumah ngurus suami, ngurus anak. Nah ini kalau Doni ngelihatnya sekarang gimana? Kalau di lingkungan keluarga saya masih ada seperti itu. Masih ada yang di rumah ya? Iya, seperti saudara saya sendiri kan, kakak lah gitu kan. Kalau di lingkungan di keluarga saya masih, karena apa? Dari beliau lah, dari ibu saya lah yang mendidik itu. Jadi tetap tergantung, itulah ibu itu contoh buat kita semua gitu. Apapun yang dia bilang, yang dia nasihati, jalankan aja gitu. Nggak ada yang rugi gitu. Oke, diturutin aja ya. Nggak ada ruginya buat nggak kita ada. Ya. Malah untung lagi. Untungnya apa? Kita lebih bijak dalam kehidupan ini. Baik. Tapi untuk ibu yang tetap menjadi wanita karir ya, terus juga tetap mengurus rumah tangga dengan baik itu juga nggak salah gitu ya. Kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Kenapa tidak ya? Iya dong, membela diri nih. Kayaknya ada membela. Enggak apa-apa sih, tergantung ya. Iya, tergantung dulu ya. Intinya apa namanya, meskipun ya kita nggak tahu seperti apa, tapi mereka punya kehidupan masing-masing, tapi intinya kita nggak bisa menjudge bahwa oh gini-gini, tapi selama karena sekarang tuh kan rata-rata memang perempuan pada berkarir gitu kan. Nanti ketika dia harus menikah, ada yang berhenti tapi ada yang terus lanjut. Tapi kalau menurut Angga sih selama mereka masih memenuhi tugas mereka di rumah ya kenapa tidak gitu kan. Karena kita nggak tahu kehidupan mereka seperti apa, tuntutan ekonominya seperti apa atau gimana-gimana. Nah ini menurut Angga sih ya tuntutan zaman juga ya, karena apalagi dengan digaungkannya kesetaraan gender gitu loh. Jadi perempuan-perempuan sekarang udah bisa duduk di posisi-posisi penting gitu kan. Nah ini kayaknya seperti jadi direktur utama sebuah perusahaan besar aja udah gak asing lagi kalau wanita ataupun perempuan ada di situ. Jadi ya orang-orang seperti itu menurut Angga selama dia masih melakukan tugasnya sih nggak masalah. Iya. Gitu. Gak usah jauh-jauh, ini Capsta kita aja perempuan. Iya, Capsta kita aja perempuan nih. Nah ini jadi salah satu bukti kadang dia harus, bukan kadang, memang sering kali harus jauh dari keluarga gitu kan. Karena beliau bukan asli orang Jambi, tapi ya tetap harus melaksanakan tugas. Tapi ketika sudah weekend, kembali ke keluarga, menjadi seorang istri dan seorang ibu gitu. Kalau menurut Angga sih itu fine-fine aja. Tapi kalau misalnya Doni nih, kalau Angga nggak tahu nih Doni ini udah punya calon atau udah punya, tapi misalkan punya calon istri atau istri yang punya karir. Iya, tergantung gitu kan. Maksudnya yang terpenting kita dalam kehidupan mengerti akan tanggung jawab kita di dunia ini. Seperti beragama lah. Berumah tangga tuh enggak beda jauh dengan kita beragama. Oke. Jadi selama paham gitu. Selama mengerti tugasnya masing-masing ya silahkan ya. Kalau silakan. Enggak terlalu, maksudnya enggak dikekang. Oh kamu harus di rumah gini, enggak. Oh, jadi sebenarnya juga untuk perempuan yang sudah berkeluarga ya itu juga untuk boleh melakukan pekerjaan di luar rumah juga harus restu izin dari pasti suami. Kalau emang nggak boleh ya udah berarti nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Tapi kalau Doninya boleh ya? Boleh ya. Kalau nggak izin ya biarkan aja pertama gitu. Oh gitu. Oh biarin nanti aja kan kalau sendiri. Gitu. Iya. Hidup itu kita bawa enjoy aja. Gua enjoy aja. Oke. Balik lagi ke seorang ibu, mungkin
kalau ada satu kata yang bisa menggambarkan makna seorang ibu, jangan yang tak terhingga tadi deh, satu kata, benar-benar satu kata. Apa yang bisa mewakili perasaan Doni buat ibu? Satu kata ya, ingat satu kata. Tak terhingga itu dua kata. Iya. Tak terhingga dua kata. Ini satu kata. Buat ibu, ya nggak bisa saya karena emang rasanya nggak cukup ya. Nyawa pun kita kasih gitu buat beliau. Nggak cukup satu kata. Karena tanpa dia kita nggak ada. Gitu. Oke, berarti Angga bisa mewakili perasaan Doni nih untuk ibu segalanya. Iya, segalanya. Ya, benar. Oke, baiklah kalau gitu. Nah, kita pengen denger satu persembahan dari Doni untuk semua ibu yang lagi dengerin ataupun nonton live music RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tanpa kaki, penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu, sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki, penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang,
masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ku tak bisa menebak, ku tak bisa membaca tentang kamu, tentang kamu. Kau buatku bertanya, selalu dalam hatiku, tentang kamu, tentang kamu. Bagaimana bila akhirnya ku cinta kau, dari kekuranganmu hingga lebihmu. Bagaimana bila semua benar terjadi, mungkin inilah yang terindah. Begitu banyak bintang, seperti pertanyaanku tentang kamu, tentang kamu. Bagaimana bila akhirnya ku cinta kau, dari kekuranganmu hingga lebihmu. Bagaimana bila semua benar terjadi, mungkin inilah yang terindah. RRI Live Music. Masih di Live Music RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Wah, tadi bawain lagu Bunga Citra Lestari tentang kamu. Kenapa memilih lagu perempuan? Karena kan range suara kan beda tuh. Iya. Kenapa memilih lagu ini untuk dibawakan malam ini? Enak aja syairnya. Oh, suka syairnya ya. Tadi emang udah bilang bawa lagu cewek boleh nggak? Oh, boleh. dia udah nanya duluan ya. Oke. Nah, kita mau main games dulu nih.
kita Gamesnya apa dulu? aturan mainnya tuh pilih cepat. Nah, jadi nggak boleh mikir. Nggak boleh mikir, jadi disuruh milih. Dan nanti bakal ditanya alasannya sama Nia. Iya, Oke. jadi ada 10 pilihan ya. 10 pilihan banyak banget kayaknya. Ntar nyebutin alasannya bisa bisa over durasi gitu Jadi nanti. ada 2 pilihan. Ada 5. Ada 5. Ada 5 pilihan. Oke, apa aja pilihannya Kak Angga? Nggak boleh disebut sekarang Nggak dong. boleh ya? Karena dia Yaudah. harus kita tanya dengan cepat, dia harus balas dengan cepat gitu loh. Oke. Siap? Doni Suhendro. Iya. Siap ya? Oke, kita mulai dari sekarang. Ayah atau ibu? Ibu, Teman atau pacar? teman, Drum atau gitar? gitar aja. Rokok atau kopi? Kayak kopi. Jaja atau Andre? Ah itu susah. Nah. Harus jawab. Ayo. Andre. Nah, Oke. Andre. Karena Kak Andre ya di Oke. RRI gitu ya. Nanti kita nanti. Oke. Nah, Jadi ayo, tadi giliran. udah ada beberapa jawaban yang cepat yang kita dapatkan ya. Tadi yang pertama Kak Angga apa? Ayah atau ibu, Ibu. dia pilih ibu. Kenapa? Iya, ibu itu tadi. Karena beliau kita ada. Oke. Tapi kan kena ayah juga. Iya, bukan cuman ibu doang. Iya. Kalau ayahnya nggak ngapa-ngapain di rumah aja, nggak cari nafkah. Enggak juga, karena dalam kisah Nabi kan ada. Nah, oke. Karena memang patokannya di situ ya. Iya. Ibu baru ayah. Iya. Tapi mohon maaf, ayah masih ada? Kak Dani? Alhamdulillah masih. Oh, Alhamdulillah masih ya. lengkap semuanya ya. Jangan marah ayah ya. Siap. Sedih ya jadi ayah ya. Iya. Enggak. Oke, selanjutnya Lanjut tadi lagi, apa? teman atau pacar? Nah. Dia pilih teman. Teman. Kenapa? Kenyamanan itu berasal dari teman. Oke, jadi kalau dengan pacar nggak nyaman? Nyaman, berawal dari temanan dulu baru bisa Oh pacaran. gitu. Berawal dari pertemuan dulu baru Pasti. Tapi, pacaran. Iya. tapi banyak yang udah punya pacar ini lupa sama temen. Ya Iya. nggak sih? Enggak sih kalau saya. Oh enggak? Oh karena mungkin dari pacarnya itu ya, nggak boleh nongkrong, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kalau pacarnya Bang Doni enggak ya? Tapi biasanya gini, Angga tahu kenapa Doni memilih teman. Karena Kenapa? biasa gini, kalau kita memilih pacar ada kemungkinan putus. Iya. Udah selesai. Tapi kalau kita pilih teman, walaupun kita nanti udah putus sama pacar kita, kita masih tetap bisa ngobrol, masih bisa nongkrong-nongkrong bareng sama teman. Nah itu makanya jangan cari pacar di circle kita. Maksudnya teman-teman gitu. satu geng. Iya ada yang bilang gitu loh. Nggak usah. Nggak Boleh usah. saya tambah misalnya- lagi? Hah? Boleh saya tambah satu? Oke, Boleh. apa? Banyak teman banyak rezeki. Nah, Banyak teman, amin, banyak rezeki, ya. amin. Karena banyak aja job yang masuk gitu ya. Amin. Selanjutnya apa tuh? Drum atau gitar? Pilih apa tadi? Angga lupa. Gitar. Tapi gitar aja deh. Gitar. Gitar aja. Kenapa? Kayak kurang yakin ya? Karena gitar itu pertama bisa dibawa kemana-mana. Dan nada dasar dari musik itu tetap akustik gitu. Oke, jadi makanya milih. Warna harmoni itu tetap berasal dari, ya kita nggak ngapa-ngapa aja bisa kalau ketemu gitar, udah bisa jadi lagu sendiri. Udah bisa lagu sendiri ya. Iya. Sementara orang kalau main drum belum tahu lagu apa, belum tahu itu lagu apa gitu. Iya benar. Yang mainnya aja yang suka gitu. Main lagu ini dia asik. Tapi yang dengerin, ini apa sih gerubrak. Iya. Oke, selanjutnya rokok atau kopi? Dia Iya, milih kopi. Kenapa tuh? Dengan kopi itu rasanya dunia ini adem aja gitu. Adem aja Tapi ya. emang kalau misalnya ngerokok pasti ngopi gak sih? Iya. Selalu Tapi gitu. dengan misalnya kan karena pilihan ini rokok atau kopi, tapi berarti lebih nggak bisa ngopi ketimbang nggak bisa ngerokok. Iya benar. Oke. Berarti dia maksudnya rokok oke lah mungkin bisa stop, tapi kopi enggak gitu. Oke, karena rokok juga nggak baik ya untuk Iya, kesehatan. Kopi tapi- juga jangan tapi terlalu dia banyak. Dia dua-duanya rokok sama kopi. Oke. Tapi gini, bentar. Kata temen Angga itu kalau kita naik gunung kita bisa berhenti merokok loh. Nah, Gimana? Percaya nggak? Kalau naik gunung Iya. kita bisa berhenti merokok. kok bisa Bisa. Jadi ketika naik gunung jalan berhenti merokok. merokok? Jalan lagi berhenti
merokok. Itu maksudnya bukan berhenti dari merokoknya, tapi berhenti untuk istirahat ngerokok Berhenti gitu, ngerokok gitu. Aduh, jangan Aduh. ditiru ya. Oke, dan Selanjutnya tadi terakhir. ya Jaja atau Andri. Ini mungkin warganet nggak tahu Jaja Iya, siapa, Andri siapa. Kalau Jaja mungkin sebagian nggak tahu, tapi ada Iya. orang yang tahu Jaja itu ex vokalisnya Jamrud. Jamrud. Nah, Iya. kalau Andri ya teman kita di sini. Temen kita Kenapa di sini. nggak kasih dua pilihan itu? Kenapa? Karena dua orang itu adalah orang yang selalu bersama dengan Doni. Dan bisa dibilang keluarga juga ya. Iya. Iya. Jadi Nah. pilih Andri tadi Iya, ya. tadi pilih Andri ya. Kenapa? Ada masalah apa dengan Jaja? Nih, agak rekam nih, nanti agak kirim ke Jaja. Boleh kita sesi curhat ya? Iya. Ya mungkin dari faktor umur saya sama Jaja sih beda berapa bulan aja gitu kan. Kalau Andri kan itu kakak ya, lebih tua dari saya Lebih ya. tua. Oke, jadi karena faktor mungkin dia lebih ngemong istilah Dan kata. juga saya lebih rasanya lebih nyaman aja, lebih mendewasa aja si Andri gitu. Selalu memberi nasihat yang positif Oke. Anggap voice note dulu ya. dari Ja, beliau ya. Lu kurang dewasa aja. Iya, iya, Janda. Enggak. Maaf ya, Ja ya. Anggap bikin sulit dia memilih gitu loh. Ribet sih milihnya. Bukan karena Andri ada di RRI Jambi ya? Enggak. Karena emang dari kecil kami sering sama-sama dan emang saya pun lebih deket, gimana ya? Dulu ngabisin waktu emang sering sama-sama, akan tapi kalau buat untuk sharing atau kenyamanan gimana, yang nasihat, kita hidup ini harus penuh banyak nasihat dan harus bisa menerima nasihat itu apapun itu. Kalau Andre kan ya beliau kan orang yang lebih tua dari kita. Ya, apapun nasihat dia kita ikuti untuk yang baik gitu kan. Kalau Jaja saya kan Andre masih kecil loh, dia anak SMP. Di sini dia anak SMP. Iya. Kakaknya SMA, kemarin barusan magang di sini. Sakti. kalau beliau sih badannya aja masih SMP. Badannya gitu. kecil. Aduh, maaf ya. Tapi untuk biar gitu episode lincah gitu. Tapi kan. lincah Iya, ya. iya, Oke. iya, iya. Maaf banget untuk episode ini. Nanti kita Oke. bakal minta nasihat lah sama Andre Iya, ya. nanti kita akan setelah ini kita akan minta nasihat sama Andre ya. Oke. Nah, mungkin terakhir nih. Kalau ke depan apakah akan terus bersolo atau dalam dapat job dalam format band? Karena kan sekarang kan udah enak nih, udah Iya. keran untuk keramaian udah dibuka, nggak seperti 2 tahun belakang. Job-job mulai rame, panggung-panggung mulai rame. Kalau misalnya ada kemungkinan untuk ya balik lagi deh dalam format band, lebih enak mana? Kalau saya dua-duanya bakalan. Tetap dua-duanya Tetap ya? Allah, iya. Nggak mau Oke. rugi ya. Bukan. Jadi? Karena kebutuhan dari permintaan gitu. kan. Oh, oke. kebutuhan Permintaan Mungkin solo kita- juga banyak. Kita tolak Iya. gitu kan. Tadi kan job solo 4 Iya. kali seminggu. Iya. Masih ada 3 hari. Untuk band, jadi Untuk full band, juga jadi ya. full day nih. juga tiap malam ya jatuhnya. Oke, mungkin terakhir Iya. banget sebelum kita bakal lanjut perform, ada yang ingin disampaikan nggak buat ibu? Ada. Apa? Selalu sehat, selalu memberi yang terbaik buat anaknya. Oke, selalu sehat, selalu memberikan yang terbaik buat anaknya. Kamunya nggak memberi apa-apa gitu? Gimana? Kamunya nggak memberi apa-apa gitu? Nggak usah dijawab. Jangan lupa Bu, tiap bulan transferan masuk ya. Oke deh, nih kita lanjut lagi nih penampilan masih bersama Doni Suhendro, tetap di Live Music RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Datanglah bila engkau menangis, ceritakan semua yang engkau mau, percaya padaku.
Aku lagi ulang bang. Kok aku salah ya? Aku lelakimu. Kerendahan. Oke, siap. Bismillah. Datanglah bila engkau menangis, ceritakan semua yang engkau mau, percaya padaku, aku lelakimu. Mungkin pelukku tak sehangat senja, ucapku tak menghapus air mata, tapi ku di sini sebagai lelakimu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkin kau berpaling. Akulah yang nanti menendangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Sudah benarkah yang engkau putuskan? Garis hidup sudah engkau tentukan. Engkau memilih aku sebagai lelakimu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkin kau berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkin kau berpaling. Akulah yang nanti menendangkan badai agar tetap tegar kau berjalan. Aku lelakimu, aku lelakimu, aku lelakimu. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi.
Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun dekat di hati. Teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun dekat di hati. RRI Live Music. Oke warganet dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, demikian live music RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Terima kasih ya buat Doni. Sama-sama. Udah menghibur lah warganet di malam hari ini ya. Pastinya sukses selalu untuk Bang Doni. Sukses selalu dan selalu bisa menjadi kebanggaan buat ibu. Dan juga tentunya buat anak-anak di seluruh Indonesia. Karena ini kan Hari Ibu Nasional ya. Nah. Karena untuk Hari Ibu Internasional beda harinya. Beda. Jadi kita ucapkan buat seluruh ibu selamat Hari Ibu, dan buat anak-anak bisa selalu menjadi yang terbaik buat ibunya. Tapi ingat ya, bukan hanya tanggal 22 Desember aja mau ngucapin terima kasih Ibu, bisa setiap hari. Bisa setiap hari. Oke deh, dengan begitu maka bersama saya Aga dan dia Kurniawati Sari. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kau mencintaiku, dahulu kau menginginkanku, meskipun tak pernah ada jawabku, tak berniat kau tinggalkan aku. Sekarang kau pergi menjauh, sekarang kau tinggalkan aku. Di
saat ku mulai mengharapkanmu, dan ku mohon maafkan aku menyesal telah membuatmu menangis, dan biarkan memilih yang lain. Tapi jangan pernah kau dustai takdirmu, pasti itu terbaik untukmu. Janganlah lagi kau mengingatku kembali. Aku bukanlah untukmu, meski ku memohon dan meminta hatimu. Jangan pernah tinggalkan dirinya untuk diriku. Sekarang kau pergi menjauh, sekarang kau tinggalkan aku. Di saat ku mulai mengharapkanmu, dan ku mohon maafkan aku menyesal telah membuatmu menangis, dan biarkan memilih yang lain. Tapi jangan pernah kau dustai takdirmu, pasti itu terbaik untukmu. Janganlah lagi kau mengingatku kembali. Aku bukanlah untukmu, meski ku memohon dan meminta hatimu. Jangan pernah tinggalkan dirinya untuk diriku. Aku menyesal telah membuatmu menangis, dan biarkan memilih yang lain. Tapi jangan pernah kau dustai takdirmu, pasti itu terbaik untukmu. Janganlah lagi kau mengingatku kembali. Aku bukanlah untukmu, meski ku memohon dan meminta hatimu. Jangan pernah tinggalkan dirinya untuk diriku. RRI Live Music.